Kalau misalnya mau belajar make up, jangan sampai salah belajar, maksudnya jangan sampai salah pilih. Hai, aku Malva, aku seorang makeup artist dan aku tinggalnya di Surabaya dan aku juga sebagai influencer. Nama asli aku itu Malva Suwarno, cuman jadinya Malvava itu karena awalnya dulu waktu mau bikin Instagram, aku mau bikin kayak nama yang simpel aja gitu, karena aku nggak suka yang ribet, biar orang juga lebih gampang ingatnya. Akhirnya ya udahlah tinggal tambahin Va aja di belakang gitu, tapi ternyata justru nama itu yang booming gitu loh. Ternyata berjalannya waktu orang lebih mengenal aku sebagai Malvava gitu, tapi sebenarnya namanya juga aslinya Malva. Kan memang tujuannya untuk branding makeup juga kan. Tapi sebenarnya aku bikin Instagram juga bukan untuk awalnya full pekerjaan, tapi juga untuk akun personal aku, tapi juga ada pekerjaan aku di dalam itu. Yang pasti sekarang sih pekerjaan utamaku sebagai makeup artist. Terus sehari-hari sih sekarang selama pandemi ini ya, selama COVID ini lebih banyak waktu karena memang ke beberapa klien aku banyak yang postpone karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi lebih sering olahraga justru sekarang ini gitu. Awal mulanya karena waktu itu sebelumnya kan aku pekerjaan aku dulu sebagai model. Nah terus berjalan waktu kan kalau model kalau cuma di Surabaya ya mau sampai gimana gitu kan. Terus sebelum jadi makeup artist pun aku sempat punya, bukan toko kue sih, orderan aja sih. Jadi dulu sekolahnya sekolah kuliner bakery, terus setelah lulus ya udah nyoba bikin kayak pesanan gitu bertiga sama teman. Udah jalan sih sebenarnya, bagus jalan gitu, untung. Cuman sebenarnya kayak jiwaku tuh nggak di sana gitu. Aku suka makan, suka apa, tapi kayak kurang fun gitu lah, kayak kurang enjoy gitu loh. Aku lebih suka makannya aja, mending aku beli aja deh daripada bikin. Nah setelah itu ada satu sosok, dia ini sebagai guru aku, jadi dia guru model aku dan beliau ini guru makeup aku sekarang juga. Jadi beliau punya sekolah model, punya sekolah makeup juga. Nah pada saat itu kan aku muridnya sebagai model kan, terus akhirnya ya udah namanya Mas Edi Rizaldi, dia yang kayak ngajakin udah kamu belajar makeup aja pasti kamu bisa kok. Ya udah dulu nggak sempet kepikiran sih, kayak yaudahlah ngikutin aja gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya aku sampai ke ibu kota, bukan berarti kayak aku banyak job di ibu kota ya, tapi mungkin memang ada beberapa artis yang kalau ke Surabaya itu menggunakan jasaku, salah satunya seperti Raisa, Rosa, itu yang paling sering sih. Kalau misalnya perbandingan antara makeup artist sendiri di Surabaya dengan ibu kota, menurut aku tiap makeup artist itu punya perbedaan masing-masing, mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya beda, pasti beda. Di Surabaya aja makeup artist satu dengan yang satu beda gitu lah, apalagi dengan yang di ibu kota gitu. Bukan berarti di ibu kota lebih bagus, di sini kurang atau kebalikannya, enggak. Semua menurut aku semua makeup artist bagus-bagus, mereka mempunyai, kita sebagai makeup artist mempunyai kelebihan dan keunikan dan kekurangan masing-masing. Nah itu aku juga nggak tahu ya awal mulanya gimana gitu, karena memang awal mulanya sih memang dulu timnya Raisa kontak aku melalui Instagram. Jadi awal mulanya memang melalui sosmed. Nah dari situ ya udah ketemu gitu aja sih, yang nggak pernah nyangka sih, karena jujur artis yang paling kayak dulu aku pernah kayak bermimpi kalau misalnya ditanyain kalau kamu pingin make upin siapa nih artisnya, memang Raisa sih, dan memang itu jawaban dia yang menurut aku tuh berkat sih dari Tuhan sih. Nggak ada sih sebenarnya, kalau deg-degan pasti ya, karena kan tantangan ya, karena artis kan rata-rata udah cantik, jangan sampai kita kayak aku make upin yang ada nanti malah jadi omongan orang-orang. Atau sebenarnya aku nggak peduli sih dengan omongan orang-orang, tapi aku cuman kayak nggak mau. Karena menurut aku gini, orang cantik itu menurut aku lebih susah sih, karena jangan sampai kita make upin yang ada malah kelihatannya nggak cantik gitu loh.
Nah, kalau misalnya orang yang mungkin biasa aja, kadang kita make upin dikit aja dia udah langsung berubah gitu. Tapi kalau orang cantik itu tantangannya sendiri gitu, karena aslinya udah cantik nih, jangan sampai aku make upin yang ada malah nggak cantik gitu. Tapi kalau misalnya kesulitan atau apa, nggak ada sih, karena ya puji Tuhan kayak Raisa, Rosa, mereka bener-bener humble banget, mereka bener-bener baik banget, mereka bener-bener bisa menghargai hasil kerjaku gitu. Ada sih, yang pasti sih kalau misalnya mau belajar make up, jangan sampai salah belajar, maksudnya jangan sampai salah pilih tempat kursus atau sekolah makeup gitu. Tentuin selera, misalnya seleranya gimana, arahnya kemana, karena makeup artist tuh banyak dan stylenya tuh beda-beda gitu ya. Salah satunya bisa belajar makeup sama aku juga gitu, karena kebetulan aku juga ada kelas. Jadi di sini aku nggak sendiri, aku dibantu dengan 3 tim aku, ada Jessica Jackie, ada Keisha, sama Sevilla gitu, dan aku sendiri, jadi kita berempat. Jadi kalau buat kalian yang mau belajar makeup, menjadi sebagai makeup artist, bisa belajar sama kita. Saat ini sih olahraga favorit aku bersepeda. Aku lebih suka olahraga yang aktivitas sih. Kalau misalnya gym yang terlalu pakai alat, aku jujur kurang suka karena aku orangnya bosenan. Makanya kenapa aku cocok dengan sepeda, karena kalau bersepeda aku bisa keliling, bisa kayak hunting tempat-tempat baru gitu. Karena aku orangnya nggak bisa kayak cuma di satu tempat gitu sih. Awalnya kita mainnya Sally, jadi ada beberapa temen terus ngajakin udah yuk bersepeda. Waktu itu nggak punya sepeda, sampai mereka udah tak pinjemin aja, dipinjemin gitu. Ya udah, akhirnya ternyata justru malah kita nggak nyangka kita bisa seserius ini gitu loh. Akhirnya kita pindah ke road bike, akhirnya kita bisa pergi ke rute yang lebih jauh-jauh gitu. Yang nggak pernah kebayang sih kalau misalnya sampai seserius ini. Kalau ikut komunitas, sebenarnya aku sendiri bikin komunitas bareng teman-teman aku. Jadi ya awalnya cuma main-main, terus akhirnya kita iseng aja, udah kita bikin grup aja deh namanya Happy Goes. Dan ternyata nggak nyangka sampai sekarang justru anggotanya bertambah gitu. Dan ternyata banyak juga beberapa orang-orang yang mau jadi sponsor kita juga. Kan kita juga nggak ngebayangin sih kayak akhirnya kayak gini gitu loh. Dan memang komunitas sendiri itu dibikin sebenarnya untuk kita lebih saling memberikan semangat lah. Awalnya juga kita bikin kayak grup cuman biar lebih janjian, lebih gampang janjian aja kalau misalnya kita mau ride, biar kita nggak chatting satu-satu gitu, jadi tinggal di grup itu. Tapi ternyata ya kita makin serius gitu, dan rata-rata juga kita ada progresnya semua gitu. Akhirnya dulunya yang kita nggak bisa nih, nggak kuat nih, ternyata sekarang kita ya puji Tuhan kita bisa lebih strong lagi, lebih sehat lagi. Kalau aku sih setiap kali bersepeda, ini kalau aku ya, aku orangnya yaitu tadi aku bosenan, jadi salah satunya adalah dengerin musik. Karena dengan dengerin musik itu menurut aku membantu banget sih, apalagi kalau misalnya kita lagi bersepeda, rutenya lumayan menantang, misalnya nanjak gitu kan, terus sepi gitu. Karena kadang kalau misalnya udah rute yang nanjak, kita pasti kadang nggak bisa barengan gitu, karena kan pace-nya orang beda-beda gitu. Jadi biar aku lebih enjoy, aku harus dengerin musik sih gitu. Dengan begitu aku nggak kerasa lebih enjoy, lebih menikmati, dan lebih semangat lagi gitu. Karena kadang kayak kalau udah capek kan kayak aduh udah kayak mau berhenti gitu. Tapi dengan adanya musik, menurut aku itu membantu banget sih. Kalau aku sih pakai dari JT yang open ear, karena menurut aku kalau bersepeda tuh lebih aman menggunakan headphone yang open ear ya. Karena dulu aku pernah pakai headset, akhirnya aku harus pakai cuma satu, karena kalau aku pakai dua-dua aku nggak denger, terus nanti bahaya kan. Apalagi kan kita bersepedanya di jalan raya, akhirnya nanti nggak tahu ada kendaraan atau di samping ada sepeda motor atau apa, atau mungkin teman sendiri lewat, itu sangat bahaya. Karena kalau misalnya kita bertabrakan cuma nyentuh aja tuh bisa fatal gitu loh. Jadi menurut aku penting banget, aku lebih cocok sih menggunakan open ear, meskipun kadang memang suaranya tidak sejernih, sejelas kalau misalnya kita pakai yang mungkin yang bluetooth yang masuk. Cuman kalau aku sih lebih mikirin safety-nya juga ya gitu, karena itu tadi, karena kita juga kadang bersepeda kita peleton rame-rame gitu, jadi kita perlu tahu kondisi situasi di sekitar kita gitu. Jadi open air tuh bener-bener membantu banget lah.
Kalau aku yang pasti dari dalam dulu ya, dari dalam. Salah satunya adalah ya makan teratur, kalaupun mau diet jangan terlalu ekstrim. Terus tidur cukup, terus harus happy karena menurut aku pikiran tuh yang paling penting, jangan stres, dibuat enjoy aja, dan yang pasti olahraga karena aku sendiri merasakan efeknya setelah aku rutin berolahraga, kayak badan lebih fresh, pada saat aku kerja aku bisa lebih fokus, tidurnya juga lebih pules, karena kadang dulu kalau misalnya dulu sebelum aku aktif olahraga kadang tidur aja susah gitu, padahal udah tidur lama nih tapi nggak bisa nyenyak tidurnya. Tapi setelah aku rutin olahraga akhirnya mungkin karena jamnya udah lebih teratur ya, tiap pagi aku pasti bangun, jam 4 pagi aku pasti bangun, akhirnya nanti tidurnya juga nggak malam, jam 9, jam 10 aku udah tidur, udah gitu terus. Akhirnya menurut aku sih tubuh kita juga pasti lebih bagus juga, lebih baik juga gitu. Suggest-nya, aku juga dulu susah untuk memulai ya. Untungnya itu tadi sih, kalau misalnya kalian punya lingkungan teman-teman yang positif, ya udah kalian masuk ke sana. Pokoknya kalau aku sih intinya hindari lingkungan yang negatif, kita lebih dekat dengan lingkungan yang positif gitu. Jadi awal mulanya juga kan aku cuma diajakin teman, akhirnya kita saling support. Kadang kita juga capek, kayak temen nggak, besok malas nih mau sepedaan, kita yang paksa ayo harus sepedaan gini, harus olahraga, harus ketemu, harus ini. Pokoknya saling support aja gitu, karena kadang pasti ada di satu posisi kita jenuh. Dan meskipun kita baru setahun ya, ada beberapa teman juga udah mulai jenuh nih sekarang, apalagi sekarang hujan. Jadi makin banyak alasan kayak nggak becek tidur aja apa. Jadi kita lebih saling support aja sih. Kalau buat teman-teman, mulai aja dulu, terus cari temen. Kalau aku sih karena itu tadi, kalau aku sendiri mungkin aku nggak bertahan, tapi karena aku ada teman yang support, dan sekarang kebetulan suami juga bersepeda, jadi ya kita bisa saling support gitu loh. Dari dulu memang aku pingin cari satu olahraga yang bisa barengan sama suamiku, karena kita beda olahraganya. Suamiku suka mancing, sedangkan aku sukanya di dalam air, jelas beda gitu, nggak ketemu gitu. Ya untungnya sekarang dengan bersepeda kita bisa sama-sama suka, akhirnya ya lebih fun gitu, kemana-mana kita bisa barengan. Mulai hidup sehat, jadikan harimu lebih baik.